Halo semuanya, perkenalkan saya Lorenzo Alexander Pradana, dokter adaptasi di Rumah Sakit RSUP Sangla, stase anestesi. Kali ini saya akan membahas tentang obat NSAID. Untuk definisi NSAID merupakan obat analgesik, yaitu obat untuk mengurangi rasa nyeri ringan dan sedang. Memiliki juga sifat antipiretik atau yang bisa kita sebut dengan obat untuk menurunkan demam, serta antiinflamasi untuk obat untuk menghambat terjadinya keradangan. Untuk terminologinya, kita memiliki beberapa macam contoh. Contohnya AINS atau anti-inflammatory non-steroid, NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, SAARD, slow acting anti-rheumatic drug, DMARD, disease modifying anti-rheumatic drugs, analgesik, obat untuk mengurangi nyeri, antiviretik, obat untuk menurunkan demam, serta antiinflamasi yang bertujuan untuk menghambat keradangan. Non-steroid antiinflamasi merupakan kelompok obat yang heterogen, bahkan beberapa sangat berbeda secara kimiawi, namun memiliki banyak persamaan dalam efek terapi maupun efek samping. Untuk prototipe, contohnya aspirin, KI kehamilan TM3 sintesa. Untuk antiinflamasi non-steroidal, kita memiliki dua macam jenis, yaitu asam karboksilat atau asam enovat. Seperti yang kita bisa lihat di PPT berikut, untuk asam enovat itu terdiri akan derivat pirazolon dan derivat oksikam. Untuk contoh untuk derivat pirazolon, kita memiliki fenilbutazon dan oksifenbutazon. Sedangkan untuk derivat penurunan dari oksikam, kita memiliki piroksikam dan tenoksikam. Sedangkan untuk asam karboksilat, kita memiliki beberapa contohnya asam asetat, derivatif asam asilat, derivatif asam propinolat, dan derivatif asam fenamat. Ya, seperti yang bisa dilihat di gambar berikut, contoh yang paling kita gunakan untuk asam asetat itu diklofenak, dan sedangkan untuk asam asetat indol kita menggunakan indomethacin. Sedangkan untuk derivatif asam asilat kita menggunakan aspirin. Untuk derivatif asam propinoat kita menggunakan ibuprofen. Sedangkan untuk derivatif asam fenamat kita lebih menggunakan asam mefenamat yang lebih sering digunakan di rumah sakit. Kemudian aspirin adalah prototipe dari NSAID dengan memiliki farmakodinamik berupa efek analgesik, efek antiinflamasi, efek anti-gout, efek pada GIT, efek pada darah, efek pada metabolisme, efek pada kelenjar endokrin, serta efek pada SSP. Untuk efek analgesiknya sendiri dari aspirin, yaitu mengurangi nyeri ringan sampai sedang, menghambat sintesa prostaglandin dengan hambatan kerja enzim siklooginase pada perifer, menghambat sintesa bradikainin, serta tidak menyebabkan adiksi. Untuk efek inflamasi seperti yang saya sampaikan tadi, memiliki hambatan sintesa prostaglandin. Sedangkan untuk efek pada darah, memperpanjang waktu perdarahan serta hipotrombinemia. Efek pada metabolisme untuk dosis besar atau bisa menyebabkan hyperglikemia dan glikosuriah. Tetapi untuk efek terhadap kelenjar endokrin, rangsangan pada hipotalamus meningkat sehingga steroid dalam darah juga meningkat.
Efek pada SSP yaitu pusing, bingung, tinnitus, serta vertigo. Sedangkan untuk efek pada anti-gout meningkatkan ekskresi asam urat, serta pada efek pada GIT memiliki efek untuk iritasi lambung, pulpus peptikum, serta perdarahan pada lambung. Untuk farmakokinetiknya itu kita memberikan pada pasien melalui dengan PO secara prerektal atau topikal. Sedangkan untuk efek sampingnya pasien akan mengalami iritasi lambung serta perdarahan meningkat. Untuk penggunaan klinis biasanya kita menggunakan obat ini untuk bertujuan untuk analgesik, antipiretik, demam rematik akut, rheumatoid arthritis, serta mencegah trombus. Obat berikutnya adalah diclofenac, memiliki farmakokinetik seperti absorpsi melalui saluran cerna, T-half itu kira-kira 1-3 jam masa aktifnya, serta efek samping mual, eritema kulit, sakit kepala, dan juga dosisnya 100-150 mg per hari. Berikutnya phenoprofen, memiliki farmakokinetik dengan absorpsi melalui saluran cerna sama seperti sebelumnya, dengan T-half itu 3 jam, kemudian efek samping dispepsia, eritema kulit, tinnitus, dizziness, confusion, and anoreksia. Untuk penggunaan klinis dari phenoprofen itu untuk rheumatic arthritis dan osteoarthritis dengan dosis 300-600 mg 3 kali sehari. Diflusinal adalah derivat difluorofenil dari asam salisilat yang memiliki efek analgesik, anti-inflamasi, dan hampir tidak bersifat antipiretik. Memiliki farmakokinetik dengan absorpsi melalui saluran cerna dengan T-half 8-12 jam. Efek samping yaitu ringan, tidak menyebabkan gangguan perdarahan dan pendengaran juga. Untuk golongan pirazolon, kita memiliki fenilbutazon dan oxyfenbutazon. Memiliki farmakodinamik seperti efek analgesik tapi efek analgesiknya kurang kuat dibanding aspirin. Dan efek antiinflamasi, efek urikosuria. Serta untuk farmakokinetiknya absorpsi lebih cepat dengan pemberian oral. Untuk klinis kita menggunakan untuk analgesik, antipiretik, demam rematik akut, rheumatoid arthritis, mencegah trombus. Untuk efek samping alergi, anemia aplastik, leukopenia, trombocytopenia, nefritis, hepatitis, dan iritasi lambung. Diviron untuk farmakodinamiknya memiliki efek analgesik dan antipiretik, efek antiinflamasi lemah, dan juga untuk klinisnya kita bisa menggunakan untuk analgesik, antipiretik, menurunkan demam pada penyakit Hodgkin dan periarthritis nodosa. Untuk efek sampingnya agranulositosis, hemolysis, edema, tremor, mual, muntah, perdarahan pada lambung juga. Kemudian indomethacin, farmakodinamiknya berupa efek antipiretik dan antiinflamasi, sama seperti aspirin. Untuk klinisnya kita menggunakan pada pasien untuk anti-reumatik, anti-gout akut, serta efek samping pasien akan memiliki mual, perdarahan lambung, vertigo, pusing, alergi, agranulositosis, aplastik anemia, dan trombocytopenia. Sedangkan untuk kontraindikasi, kita tidak bisa memberikan indomethacin pada ibu hamil atau ibu yang menyusui, serta anak usia kurang dari 14 tahun dengan dosis 2-4 kali miligram
25 mg per hari. Asam mefenamat untuk farmakodinamik memiliki efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Efek samping berupa iritasi lambung, eritema kulit, bronkokontraksi, anemia hemolitik, dan juga untuk kontraindikasi pada ibu hamil sama seperti sebelumnya, serta anak usia kurang dari 14 tahun sama seperti sebelumnya. Untuk efek sebagai antagonis prostaglandin. Piroxicam memiliki farmakokinetik sebagai berikut. Contohnya untuk T-half dia memiliki 45 jam, bisa aktif selama 45 jam, absorpsi cepat di lambung, serta memiliki efek samping seperti iritasi lambung, eritema kulit, pusing, tinnitus, serta nyeri kepala. Untuk penggunaan klinis kita menggunakan piroxicam pada inflamasi sendi, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dan spondylitis ankylosa. Untuk kontraindikasinya kita tidak bisa memberikan pada ibu hamil, pada pasien dengan memiliki ulcus pepticum, serta penderita minum antikoagulan. Untuk dosis 10-20 mg per hari. Berikutnya ibuprofen. Ibuprofen memiliki farmakodinamik sama seperti analgesiknya sama seperti aspirin, dan juga antiinflamasi kurang kuat. Efek samping dari ibuprofen adalah iritasi lambung, eritema kulit, nyeri kepala, serta trombocytopenia. Untuk interaksi sama seperti warfarin, memperpanjang waktu pendarahan. Untuk diuretik, contohnya furosemide, memiliki kurang untuk efek diuretiknya. Untuk kontraindikasinya, ibu hamil dan menyusui tidak dianjurkan untuk menggunakan ibuprofen. Berikutnya acetaminophen dengan contoh obat yaitu paracetamol. Memiliki farmakokinetik yaitu absorpsi dengan GI tract lebih cepat dan sempurna. Untuk T-half-nya 1-3 jam dan metabolisme di hati dan diekskresi via ginjal. Sedangkan untuk farmakodinamik bertujuan untuk menghambat sintesa prostaglandin sentral dan efek analgesik dan antipiretik sama seperti aspirin. Untuk klinis, kita menggunakan obat ini pada analgesik dan antipiretik atau dikombinasi dengan aspirin dan kafein. Untuk penggunaan paracetamol sendiri, jika kita menggunakan dalam jumlah yang banyak, akan ada namanya toksisitas akut, yaitu berupa contohnya nekrosis pada hepar, dan juga nekrosis pada tubular renal. Dan efek samping jarang terjadi alergi. Efek samping berupa anemia hemolitik dan methemoglobinemia, serta neuropati dan hepatotoksik. Untuk dosis pada orang dewasa itu 300 mg sampai 1 gram per max. Drugs used in gout. Pirai atau gout adalah penyakit metabolisme familial yang dikarakterisasi oleh episode berulang artritis yang disebabkan endapan monosodium urat pada sendi dan tulang rawan. Pirai biasanya dikaitkan dengan kadar serum asam urat yang tinggi. Asam urat adalah zat sulit larut yang merupakan hasil akhir utama metabolisme purin. Seperti yang kita bisa lihat di bagian berikut, dari purin itu akan di metabolisme menjadi hypoxantin, kemudian menjadi xantin,
uric acid, dan kemudian menjadi uric acid itu menyebabkan gout. Tetapi kita menggunakan allopurinol untuk menghambat xanthin oxidase, di mana xanthin oxidase akan memetabolisme dari hypoxanthin dan xanthin menuju ke uric acid. Jadi penggunaan untuk allopurinol untuk menghambat enzim tersebut. Untuk tujuan pengobatannya berupa pengurangan intensitas serangan akut, mencegah kambuhnya episode pirai, serta mencegah timbulnya batu urat. Untuk terapi keadaan akut, yaitu menghentikan proses inflamasi, serta menghilangkan gejala yang bertujuan, dan kemudian melakukan terapi simptomatis. Sedangkan untuk terapi pirai kronis, bertujuan untuk kita biasanya menurunkan kadar asam urat, memobilisasi asam urat, serta menghambat pembentukan tofi. Dan kemudian kita melakukan terapi kausatif. Untuk obat pirai atau untuk obat gout sendiri, kita biasanya terbagi atas 2 macam. Contohnya kalau untuk pasien akut, kita memberikan AIS, yaitu anti-inflamasi non-steroidal. Serta jika pasien kronis, kita memberikan uricosuric agent atau xanthin oxidase inhibitor. Drugs used in gout, seperti yang terlihat di bagan, kita memiliki beberapa macam subclass. Contohnya anti-inflammatory drug, uricosuric agent, xanthin oxidase inhibitor. Berupa contohnya untuk anti-inflammatory drugs kita memberikan colchicine, sedangkan untuk uricosuric agent kita memberikan probenecid, sedangkan xanthin oxidase inhibitor kita memberikan allopurinol. Obat anti gout bertujuan untuk mengatasi serangan akut arthritis gout. Contohnya adalah cycloxicin, merupakan alkohol dari tumbuhan Cyclosium autumnale yang bertujuan untuk mengurangi nyeri dan inflamasi, memiliki efek samping diare, mual, muntah, nyeri perut, serta toksisitas dari obat tersebut adalah diare berdarah, hematuria, oliguria, dan depresi SSP. Untuk dosis awal 1-1,2 mg per oral. Untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah, kita memiliki 2 cara, yaitu untuk meningkatkan ekskresi kita menggunakan probenecid dan sulfipyrazone. Sedangkan untuk menghambat sintesa asam urat kita menggunakan allopurinol. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menghambat kerja enzim kita menggunakan allopurinol. Allopurinol bertujuan untuk menghambat kerja enzim xanthin oxidase. Per oral akan diabsorpsi sebanyak 80% dan memiliki masa kerja yang cukup lama dengan pemberian 1 kali sehari. Kemudian efek sampingnya adalah mual, muntah, diare, alergi, depresi satul, anemia, toksik hepar, ginjal, dan katar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.